Halo teman-teman pendidikan, pencinta pendidikan, pesayang pendidikan. Kembali lagi ke episode kali ini dari Bisik-Bisik Fizik. Nah, bersama host ternama kalian Arik dan host ternama kedua kalian Audrey. Dan kita berdua sama-sama host ternama akan membawa tema berikutnya dari series kita kali ini. Yes. Ngomong-ngomong kita mau ngomong apa sih Audrey? Jadi hari ini kita nih mau bahas fisika nih. Dan gue nih kebetulan lagi penasaran gitu dengan salah satu materi fisika, yaitu tentang game. Lu tau game nggak? Oh, yang itu kayak Clash Royale. Bukan. Gamenya ini tulisannya GEM, kepanjangannya gelombang elektromagnetik. Pokoknya gitu. Kita udah sering banget ya dengerin kata elektromagnetik ini ya. Cuman apa sih sebenarnya gitu ya? Iya. Ya, untuk itu kita ini udah mengundang 5 lab yang juga spesialis dari lab 65 ini guys. Spesialis elektromagnetik ya? Pastinya. Mungkin ntar beberapa lama lagi kita perkenalan aja kali mereka ya. Yap. Oke. Perkenalkan, nama aku Ramadhan Usman dan aku ahli fisika material. Halo, perkenalkan, nama saya Dimas Atta dan saya ahli sendok dunia. Halo, perkenalkan, nama saya Dimas Ahmad Fauzi, di sini sebagai spesialis optik, tapi bukan yang kacamata ya kali. Perkenalkan, nama saya Dara Majaya Kusuma, jadi saya ini ahli fisika kuantum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naib Mawar dan di sini saya punya satu kartu sertifikat saya ahli gelombang elektromagnetik. Nah, kita udah ketemu nih Li, ahli fisika, para ahli fisika. Banyak juga ya jabatannya. Gue kira bakal sama-sama aja gitu. Ahli fisika doang, ternyata udah banyak juga nih. Ahli sendok dunia lah, ahli apalah. Pokoknya banyak. Mungkin beberapa lama kita masuk ke topiknya kali ya. Jadi ini inti apa? Sebagai pembuka ini, apa sih sebenarnya game atau kepanjangannya gelombang elektromagnetik itu nih? Namanya. Mungkin kalau nggak salah tadi ya, yang siapa Dimas Atta ya kalau nggak salah ya. Coba menurut lu dulu dah. Menurut lu gelombang elektromagnetik itu apa sih? Jujur gue baru dengar lo ngomong kayak gini. Jadi mungkin kita tanya aja langsung ke ahlinya ya. Bahasa basi lagi lah Audrey. Oke. Jadi gimana? Silakan Dimas jelaskan. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang gelombang elektromagnetik, jadi gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang merambat tanpa perlu bidang, dan itu terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling bergesekan tegak lurus gitu ya kan. Dan setiap gelombang itu punya frekuensi dan lambdanya yang berbeda-beda, jadi kayak pengaplikasiannya juga berbeda-beda. Contohnya itu adalah gelombang radio, itu contohnya ada kayak buat wifi, buat komunikasi radio pastinya, dan lain-lain kayak GPS gitu-gitu. Terus yang kedua ada microwave, dari namanya sendiri itu ya buat microwave. Contoh pengaplikasiannya buat microwave, buat komunikasi jarak jauh juga bisa pakai gelombang microwave itu. Terus selanjutnya infrared. Kalau teman-teman pakai remote AC dan lain-lain, itu pakainya infrared buat nyalainnya. Di HP juga sekarang udah ada infrared, bisa, makanya sekarang HP udah bisa buat nyalain AC dan lain-lain. Mungkin bisa dilanjutin kali ya, gimana? Ahli fisika dunia. Lebih banyak lagi sih. Coba. Ini kalau dari datanya sendiri itu tuh kayak ada lagi tuh selain kayak infrared atau gelombang microwave atau gelombang radio, itu rupanya lebih banyak lagi seperti cahaya tambah. Tuh konteksnya itu bisa dari penglihatan manusia, fotografi atau optik. Jadi itu lebih banyak. Terus ada ultraviolet biasalah, yang dari matahari atau dari cahaya TV biasanya itu ada juga. Nah, terus ada sinar X, tau lah sinar X itu apa? X-ray, röntgen gitu. X-ray. Terus terakhir tuh ada lagi tuh sinar gamma. Sinar gamma itu yang biasanya kita pakai buat sinar radioterapi kanker, sterilisasi makanan. Itu juga kayak pokoknya penelitian gitu. Ya, Gitu sih. Nah Audrey, tadi kita dikasih tahu definisi dari game, terus juga tadi tahu Ada macam-macamnya juga. Tapi iya, banyak ya. ada macam-macam juga ternyata ya tadi. 7 tadi. Cuman tadi tuh gue terkesima gitu. Rupanya kita tuh microwave itu bukan pakai api, tapi pakai gelombang, Apa ya? Pakai gelombang microwave. Oh, pakai apa? Audrey ada aja sih. Yang baru tahu. Oh, tapi kira-kira
Karena dikasih tahu manfaat-manfaatnya bisa buat televisi lah, microwave gitu-gitu. Tapi ada nggak sih dampak negatifnya? Nah itu tuh makanya daripada kita lama-lama lagi mendingan langsung tanya aja ke spesialisnya nih. Ya, kita tanya deh. Kira-kira Hadian dan Rehan ini kan kalau nggak salah ahlinya ya dalam. Iya tadi tuh. Pokoknya ahli dalam hal negatif lah. Gitu. Jadi mungkin kita tanya aja ke mereka ya. Oke, jadi itu maksudnya kita ahli negatif ini, kita tuh sebagai analisis resiko aplikasi dari gelombang elektromagnetik, bukan dampak-dampak, bukan ahli dalam hal negatif ya. Betul. Izin lurusin aja nih. Nah, jadi tuh meskipun tadi Dimas sama Usman udah nyebutin banyak banget aplikasi-aplikasi dari gelombang elektromagnetik, tetap aja nih ada dampak negatifnya. Betul Nah, banget. dampak negatifnya itu apa aja sih, Rehan? Nah itu meskipun bermanfaat ya gelombang elektromagnetik, cuman beberapa gelombang tuh memiliki efek yang berbahaya jika intensitasnya terlalu tinggi atau paparan yang terlalu lama ya. Contohnya tuh yang pertama ada gelombang radio. Intensitasnya tuh tinggi dapat memanaskan jaringan tubuh. Yang kedua juga potensinya gangguan tidur atau konsentrasi. Cuman tuh masih bahasanya kontroversial ya. Nah, lalu yang kedua tuh ada gelombang mikro. Itu kan yang kayak contohnya microwave bocor itu dapat merusak mata orang, itu sangat bahaya. Terus juga yang kedua itu juga menyebabkan pemanasan jaringan tubuh. Terus juga ada inframerah. Itu pemanasan berlebih dapat menyebabkan luka bakar. Nah, itu bahaya banget tuh luka bakar ya. Terus juga resiko kerusakan retina dari sumber IR intense. Itu bahaya banget tuh. Itu juga bahaya kan. Nah, jadi tuh apa aja nih yang selanjutnya? Oke, selanjutnya itu aku bakal ngejelasin tentang dampak-dampak negatif dari sinar UV, terus ada juga sinar X dan juga sinar gamma. Nah, tapi sebelum itu aku kayaknya mau nambahin satu deh, ada yang ketinggalan. Apa tuh? Itu cahaya tampak. Oh, Nah, iya betul, Cahaya tampak itu kan salah satu cahaya yang paling sering kita temuin kan di dunia nyata. Contohnya itu ada dari paparan cahaya dari sinar biru dari HP dan sebagainya. Nah, jika kita mendapatkan paparan cahaya berlebih dari sumber-sumber tersebut, tentunya itu bakal merusak kerusakan mata dong tentunya, karena efek silau yang dimunculkan. Selanjutnya itu dari sumber-sumber yang telah aku pelajari dan juga aku baca, ternyata sinar UV ini juga bisa, saat itu tuh aku jelasin sinar UV. Nah, sinar UV itu bisa menyebabkan yang namanya pertama kulit terbakar, yaitu sunburn. Habis itu juga bisa kanker kulit jika tentunya kalau misalnya kita kena paparan yang berlebih. Terus juga kita bisa kena katarak mata dan juga merusak DNA sel. Nah, bahkan menurut penelitian aja, sinar ultraviolet meskipun dari matahari itu sekarang udah nggak sehat loh kalau misalnya udah di atas jam 8. Nah, makanya sekarang banyak penelitian yang mengatakan bahwa kita tuh kalau misalnya mau mencoba mendapatkan sinar ultraviolet yang baik atau sinar matahari yang baik itu lebih baik di bawah jam 8. Selanjutnya itu ada sinar X. Nah, sinar X ini tentunya sangat bermanfaat dalam hidup kita, cuman tentu saja nggak lepas dari dampak-dampak negatifnya. Contohnya itu kayak bersifat ionisasi dan dapat merusak sel. Nah, yang kedua tentunya itu bisa menyebabkan risiko kanker jika terlalu sering ronsen. Nah, yang terakhir itu ada sinar gamma. Nah, sinar gamma ini sangat berbahaya karena energinya cukup tinggi kan. Yang kedua itu menyebabkan mutasi sel. Nah, yang ketiga itu kata menurut sumber-sumber yang beredar sih ya, ini letal pada dosis tinggi. Oh, jadi yang sinar matahari itu juga terlalu berlebih juga berbahaya ya, Iya, yang menyebabkan berbahaya, sunburn iya. ya. Nih, contohnya nih kayak ini nih. Jadi kulit saya yang bagian lengan ini belang, kan bagian sini lebih terang, itu sunburn. Contohnya itu. Oke. Tadi kita udah dengerin ya, ternyata dampak negatifnya juga lumayan parah juga kalau kita dosis berlebihan gitu kan. Soalnya kalau kita berlebihan gitu di sinar matahari kita bisa jadi tampil jadi belang. Gitu. Atau nggak bisa bahaya juga kena kayak heat stroke gitu ya. Heat stroke ya tuh pernah dengar tuh. Jadi memang semua yang berlebihan itu dampaknya tidak baik ya. Iya. Jadi terima kasih Hadian dan Rehan udah sebagai ahli negatif kita sudah menjelaskan dengan baik. Selanjutnya kita kira-kira apa lagi ya? Ini yang rupanya semua gelombang elektromagnetik itu nggak setara, Rik. Rupanya ada spektrumnya. Jadi? Ada yang
ke ibaratnya paling aman lah, terus sama paling berbahaya Oh tadi yang kayak radio informasi itu spektrum itu ya namanya? Iya, itu berurutan itu. Panjang-panjang mereka dan frekuensi mereka itu beda, setahu gua ya. Cuma gua nggak tahu nih urutannya yang bener tuh gimana sih sebenarnya. Kita tanya ahli aja kali ya. Iya. ahlinya. Kita apalagi tadi ada apa? Ada spesialis apa tadi, Rik? Spektrometer, optometri, aduh. Optik. 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 Asing banget ya. Asing ya asing. Emang lupa. Oke. Tapi jadi kita tanya ahli optik kita, Dimas ya. Bukan Dimas. Dimas ahli sendok tapi Dimas ahli optik. Langsung aja. Nah, Mas Dimas. Sini. Nah, di sini saya mau ngejelasin tentang spektrum yang udah diomong sama Audrey tadi. Nah, spektrum itu adalah urutan gelombang elektromagnetik nih yang berdasarkan dari frekuensi atau juga dari panjang gelombangnya. Nah, kalau kalian tahu yang tadi udah dijelasin kan dari radio sampai sinar gamma ya, itu sebenarnya udah sesuai urutan tahu sebenarnya. Dari radio sampai gamma urutannya itu, tapi yang dari terendah tertinggi itu dari frekuensinya. Kalau frekuensi dari terendah tertinggi itu ada radio, mikro, infrared, cahaya tampak, UV, sinar X dan juga sinar gamma. Tapi kalau dari gelombang panjang gelombangnya dari terpendek ke terpanjang itu dari gamma, sinar X, UV, cahaya tampak, infrared, mikro dan juga radio. Nah, itu jadi dibalik kalau misalnya urutannya itu dari rendah ke tertinggi. Tapi di sini kan kita ada yang unik juga nih, yaitu cahaya tampak. Kenapa dia bisa disebut cahaya tampak itu? Nah, cahaya tampak itu satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat pakai mata. Nah, kenapa bisa begitu? Karena cahaya tampak ini bisa dilihat karena dia itu kalau nggak salah ya bisa, pokoknya ada khusus-khususnya gitu, dari 400 sampai 700 nanometer kalau nggak salah gitu. Nah, cahaya tampak itu juga bisa dibagi-bagi lagi dari warna, dari merah sampai ungu ya, Magico Hibiniu. Nah, itu dia, dari pelangi. Tapi kalau Magico Hibiniu itu dari ungu itu gelombang terpendeknya. Jadi itu sekitar 380 nanometer. Sedangkan merah itu paling terpanjang. Jadi dibalik. Kalau itu sesuai dengan panjang gelombangnya yang tadi udah disebutin, kayak radio sampai dari gamma sampai radio, dari pendek ke terpanjang gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita balik juga dengan cara frekuensi, itu jadi kebalik lagi. Jadi dari merah yang paling terendah menuju ke ungu. Nah, berarti kita udah di penghujung acara, mungkin kita kasih kayak ringkasan, summary gitu. Kasih insight kita kayak gitu ya. Jadi tadi yang gue tangkap nih ya, pokoknya gelombang elektromagnetik ini gelombang yang nggak terlihat gitu, dan nggak perlu medium. Nah, ini gue mau pamer dikit nih. Gue masih inget pelajaran dari SMA gue, gelombang yang nggak perlu medium itu disebutnya gelombang transversal. Itu tadi juga game ini nih ada banyak ya, rupanya jenisnya. Gue kira game itu ya udah game doang gitu, satu. Tapi ada banyak. Iya, ada banyak pun tipe-tipenya itu ada dua versi gitu, mau dari frekuensi terpanjang ke terendah, Sama ada panjang gelombangnya gitu, yang dari pendek ke terpanjang gitu. ada radio, mikro, inframerah, cahaya tampak, Sinar X, sinar Sinar gamma, X, sinar gamma. ultraviolet juga gitu. iya. Jadi ini episode yang sangat sangat insightful gitu. Insightful, sangat educational juga. Jadi untuk teman-teman yang mau menambah pengetahuan tiap minggunya, tiap pekan bersama kita, bisa stay tune Itu di next episode kita. dadah. Terima kasih teman-teman pendidikan, teman-teman yang penyayang pendidikan, dan semuanya kembali lagi, dan selamat berjumpa di bisik-bisik fisik selanjutnya. Stay smart. Stay smart.